Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Bintang Durajudi dan rekan saya Nur Amelia Fitri, dan ada juga rekan di samping saya. Aprilia Fitri. Kami akan mempresentasikan video presentasi kami yang akan dilakukan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan apa judul presentasi kami pada video ini, yaitu adalah relevansi antara etika bisnis Islam, usul fikih, fikih muamalah, dan hukum komersil pada mata kuliah etika bisnis Islam dan profesi. Pada materi kali ini terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama ada relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih, dan yang kedua ada relevansi antara etika bisnis Islam dengan fikih muamalah, dan yang ketiga adalah relevansi antara etika bisnis Islam dengan hukum komersil. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih. Sebelum kita mengenal apa itu relevansi antara keduanya, kita harus mengenal dulu pengertian dari usul fikih itu. Nah, apa sih usul fikih itu? Usul fikih adalah cabang ilmu dari studi keislaman yang mempelajari prinsip-prinsip dasar dalam penafsiran hukum Islam atau fikih. Tujuan dari studi usul fikih untuk memahami cara-cara yang benar dalam menafsirkan dan mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang akurat dan konsisten tentang ajaran Islam dan praktek hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada potongan ayat mengenai usul fikih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafarom min kulli firqatim minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini walid yungziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum tahdzarun. Yang artinya, hendaklah setiap golongan dari mereka ada sekelompok orang yang pergi untuk memahami ajaran agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika kembali kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih itu sendiri. Jadi apa sih relevansinya? Etika bisnis Islam dan usul fikih memiliki keterkaitan erat dalam konteks bisnis Islam, karena usul fikih memberikan dasar hukum dan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam berfokus pada konsep-konsep etika dan moralitas yang harus dipatuhi dengan seorang pembisnis muslim dalam bisnisnya. Usul fikih memberikan dasar hukum dalam ajaran Islam, termasuk ajaran tentang bisnis dan transaksi keuangan serta perdagangan. Melalui prinsip-prinsip usul fikih, pembisnis muslim dapat memahami bagaimana menentukan bisnis yang halal dan haram, cara-cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta bagaimana menyelesaikan konflik bisnis secara adil. Etika bisnis Islam di sisi lain memberikan panduan tentang bagaimana seorang pembisnis muslim harus berperilaku dan bertindak dalam bisnis. Etika bisnis Islam dan usul fikih saling melengkapi dalam memberikan panduan dan batasan dalam berbisnis, sehingga dapat memastikan praktis bisnis yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itulah tadi tentang relevansi antara etika bisnis Islam dengan usul fikih, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya di sini Nur Amelia Fitri akan mempresentasikan tentang relevansi antara etika bisnis Islam dengan fikih muamalah. Sebelum mengetahui apa relevansi keduanya, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fikih muamalah. Jadi, fikih muamalah terdiri atas 2 kata, yaitu fikih dan muamalah. Kata fikih berasal dari kata Arab al-fikih yang berarti mengerti, tahu, atau paham. Sedangkan menurut terminologi, fikih berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah atau ibadah. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.
Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Relevansi antara etika bisnis Islam dengan fikih muamalah. Jadi, relevansi antara etika bisnis Islam dan fikih muamalah adalah karena fikih muamalah itu merupakan bagian dari ilmu usul fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kegiatan ekonomi, termasuk bisnis. Etika bisnis Islam memberikan panduan tentang perilaku yang baik dalam berbisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, fikih muamalah memberikan dasar hukum syariah yang diatur dalam Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan dalam bisnis. Sementara etika bisnis Islam memberikan panduan tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tersebut. Dengan demikian, relevansi antara etika bisnis Islam dan fikih muamalah sangat penting dalam memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, selanjutnya saya Brasa Fitri akan menjelaskan tentang relevansi antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial. Nah, hukum komersial itu apa sih? Hukum komersial atau hukum dagang ini mencakup semua aturan yang mengatur aktivitas bisnis dan pedagang, seperti akses ke profesi, pembentukan dan pengoperasian perusahaan, perjanjian pemegang saham, iklan produk dan layanan, distribusi produk dan layanan, perjanjian dengan pemasok dan pelanggan, perlindungan penemuan, merek dan nama produk, persaingan, subsidi, transfer bisnis, likuidasi, penyelesaian dan kebangkrutan. Selanjutnya adalah pengertian dari etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam itu adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Selanjutnya adalah relevansi antara etika bisnis Islam dengan hukum komersial. Nah, keterkaitan hukum dan ekonomi, maka ruang lingkup hukum di dalamnya meliputi hukum privat dan hukum publik. Beberapa sumber hukum yang berlaku meliputi banyak sumber, misalnya dari perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin pendapat para sarjana. Baik, tadi itulah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.